Nusantara dan Islam ini kan sama-sama barang jadi sudah. Nusantara itu sudah jadi semenjak belum kedatangan Islam. Sudah lengkap. Jadi Nusantara ini bukan barang baru, lengkap sudah. Agama ada, politik ada, ekonomi ada, multikultural juga ada, multiras juga ada. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu sudah ada di Indonesia. Paling semuanya lengkap di sini. Nah, Islam itu juga sudah barang jadi. Islam bukan sesuatu yang baru trial and error, sudah jadi. Sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah jadi. Terus ketemu. Kita nggak bisa bayangkan tukang modifikasi yang kalau nggak canggih mempertemukan mobil jadi sama mobil jadi itu susah. Kalau mobil mogok sama mesin jadi gampang. Ini barang jadi ketemu barang jadi. Makanya kita bersyukur yang datang ke sini itu kelasnya wali, bukan kelasnya ulama biasa. Wali yang datang itu, yang konsultannya itu bukan, jadi dikatakan oleh Profesor Nasaruddin Umam, yang konsultannya itu bukan semata-mata teks, konsultannya itu barang gaib semua. Dia kan wali, makanya disebut wali songo apa, konsultannya wali. Wali itu siapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Wali semua. Makanya sistem kreasi di Indonesia itu out of the box. Keluar dari satu kelaziman yang ada. Tiba-tiba seorang alim datang ke sini disamakan sama kebu, itu kan nggak masuk akal. Karena namanya tiba-tiba kiai. Yang di situ ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Loh, ini ndak ada rumusnya. Kalau rumus kamus ndak berani. Kok bisa tiba-tiba orang tadi aja masih diperdebatkan tentang ukhuwah basyariyah sama ukhuwah insaniyah. Ini perdebatannya nggak ada. Siapa yang memperdebatkan kok tiba-tiba ulama jadi kiai? Sa'alim Kiai Said ya tetap aja kiai. Makanya, dan dia bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul dijamakkan menjadi kuyaha, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Anak kiai tiba-tiba disebut Gus, ngumpul dijamakkan jadi gawagis, ya nggak jadi. Lah ini kan out of the box. Out of the box. Ya, keluar dari kotak pada umumnya. Tiba-tiba terus Allah namanya pangeran. Lah pangeran ini kan nama anak raja. Gusti anak raja. Lu ini orang nekat mosok berani mendudukkan Allah pada satu nama yang sangat manusiawi. Ini kalau konsultannya kitab takut, dan sampai sekarang masih pangeran. Asyhadu anna keseni ingsun alla ilaha ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Angin Gusti pangeran, angin Gusti. Ini kan nggak berani lah sekarang. Mau bawa bendera merah putih aja nggak berani kalau nggak la ilaha illallah. Jadi ini kan harus dinampakkan. Keluar dari itu semua. Karena apa? Barang jadi ketemu barang jadi, tidak mudah. Cerita tentang air mengalir, gudangnya di sini air mengalir. Cerita tentang buah-buahan, surga di sini cipluan aja banyak di sawah. Cerita tentang banyak perempuan di akhirat sana, orang sini pusing kalau punya banyak perempuan. Karena satu aja cerewetnya luar biasa. Loh itu di sini, jadi terminologi dasar memang nggak mudah.
Karena barang jadi ketemu barang jadi. Itu cerita walayakhuddu ala ta'amil miskin. Di sini sudah mangan orang mangan kumpul. Sudah makanan itu hal yang biasa. Dan setiap ngumpul pasti dikasih makan. Hanya kali ini aja nggak dikasih makan. Duh. Jadi barang jadi. Ketemu lakum dinukum waliyadin, kita gudangnya. Rukunlah antar sesama agama, agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Ini udah selesai di sini semenjak tahun 820, udah selesai. Ketika perang antara Wangsa Sailendra sama Wangsa Sanjaya, satu Hindu, satu Buddha. Sudah selesai. Sehingga bangsa Sanjaya yang waktu itu Panukuh nggak mau jadi raja, pergi ke India mencari ilmu arsitektur. Yang Sailendra rajanya Garung semakin keras. Kan gitu. Yang Hindu dihabisi, gelarnya Semaratungga. Akan tetapi begitu kuat mau bikin candi nggak bisa karena nggak punya arsitek. Cari Panukuh tersebut atau Gunadarma, bikin candi Buddha tapi nuansanya Hindu, namanya Sambarapudura. Jadi kalau dikatakan candi Borobudur karya Nabi Sulaiman, kayaknya kurang tepat. Itu hanya peralihan bahwa biar nanti orang Yahudi datang ke sini enak karena menagih tempat nenek moyangnya kan gitu aja. Nah makanya setelah itu rukun tiba, apalagi terjadi pernikahan antara si Pramodawardhani sama Panukuh, bergelar Rakai Pikatan, jadi raja di kerajaan Buddha. Balaputra Dewa pulang ke Palembang udah beres, tidak ribut agama, Sriwijaya besar. Kawasan timur Sindok tidak ribut agama, semua besar, Singasari besar, Majapahit besar, sampai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah saling menjaga dari dulu. Makanya kalau ada banser jaga gereja nggak usah pusing. Itu warisan asli bangsa Indonesia. Ini kan itu dari dulu sudah. Makanya kalau banser kemarin diolok-olok, sekarang yang olok-olok pusing mau olok-olok. Karena radikal kanan menyerang New Zealand, sekarang masjid New Zealand dijaga sama orang Nasrani. Yang sana dipuji-puji, yang sini diolok-olok. Emang orang aneh. Jadi ini sudah jadi semua. Mau berbicara kekuasaan lengkap. Di sini sudah ada raja, sudah ada hamba, sudah ada kawulo, sudah ada gusti. Cuman Islam kan nggak bisa masuk. Tawarannya apa? Ya sistem yang ada di dalam kaum muslimin yang egaliter, namanya musyarakah. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat. Lah kalau sudah musyarakah, masyarakat nggak ada raja, nggak ada hamba, harus saling setara. Nah yang punya konsep kesetaraan itu siapa kalau bukan Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hilangnya raja hamba dilebur menjadi ra'iyah. Dan kita pakai sekarang bahasa rakyat. Siapa yang bisa pakai itu seluruh dunia? Kayaknya nggak ada dunia Islam yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan ulama Indonesia. Lah itulah makanya waktu itu saya katakan sama Bapak Presiden, nggak ada kafir di Indonesia karena ra'iyah sudah. Kalau kafir ini kan menyerang, nah kalau rukun itu dhimmi, nah kalau sudah hidup bersama saling bertanggung jawab, ya sudah ra'iyah. Cuman orang kadang belum sadar karena yang hamba masih boleh bilang ambo, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang abdi masih boleh bilang abdi di Sunda, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Jadi nggak kerasa loh, itu wali kalau mengerjakan sesuatu nggak ada yang kerasa. Ro'iyah ngumpul pakai demokrasi. Sistemnya ada dalam Quran, wasyawirhum fil amri, maka kumpulnya ro'iyah namanya musyawarah. Kalau kumpul ya jangan menang-menangan sendiri, yang rukun, saling berbagi. Lah itu bahasa Al-Qur'annya kan majelis, tafassahu fil majalis, maka kedudukan musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin apa? Wasi'a kursiyyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Cuman karena yang mendesain ini semua adalah para wali, maka teritori yang terdesain dengan sistem ini disebut wilayah. Karena al-wali